Halo guys, selamat datang di video saya tentang modul pengasuhan pendidikan anak. Di bagian sesi 1 yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Perkenalkan, saya Rini Taiwan, pendamping sosial PKH dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kecamatan Sirah Pulau Padang. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak pemaparan dari saya. Selamat menyaksikan. Ibu-ibu di tempat ini. Sebelum kita mulai, saya akan membuat kata sapaan untuk kita semua di sini biar kita tidak merasa tegang. Yang jelas kita akan merasa rileks. Di mana di sini kata sapaannya akan saya buat ketika saya bilang, "Hai," kalian akan menjawab halo, dan begitu pun juga ketika saya bilang halo, kalian akan menjawab hai, ya? Ya. Nah, baik ibu-ibu, kita mulai. Di sini kita akan bersama-sama belajar yang namanya pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi ini sudah saya sediakan, yaitu ada 2 brosur dan berbagai macam sesi-sesi di sini ya Bu ya, bisa dilihat. Dan juga di sini saya sudah bagikan banyak dan sedikitnya buku pintar ya Bu ya. Dan jelas itu bisa dibaca dan juga dilihat-lihat ya Bu. Ibu-ibu punya anak semua di sini Bu? Punya. Sama seperti saya ya Bu ya. Dan ternyata di sini Bu ya, yang namanya mengasuh dan mendidik anak itu bukan hal perkara yang mudah ya Bu ya. Benar Bu? Benar. Ibu-ibu merasa gak mendidik dan mengasuh anak itu susah? Susah. Nah makanya Bu ya, supaya di sini ibu-ibu lebih tahu dan cara-cara tekniknya, kita akan belajar cara mengasuh dan mendidik anak itu seperti apa. Terus kemudian belajar kita ini akan ada 4 bagian Bu, yang dimana itu pertama itu bagiannya menjadi orang tua yang lebih baik, dan kedua memahami perilaku anak, dan yang ketiga memahami cara anak usia dini belajar, yang dimana pentingnya anak usia dini mengemban ilmu pendidikan. Nah contohnya seperti anak ini sudah termasuk anak usia dini kan Bu? Udah sekolah belum? Belum. Nah, nanti dia akan perlu Bu yang namanya pendidikan ketika usianya sudah masuk masa usia dini, itu di umur 6 tahun ya Bu. Ya Dek? Ya. Dan yang keempat atau yang terakhir ya Bu ya, itu membantu anak sukses di sekolah, yang dimana kita berharap anak kita mendapatkan prestasi di sekolah ya, yaitu dengan dukungan dari orang tua dan juga keluarga ya Bu. Dalam pertemuan ini ibu-ibu juga harus ikut terlibat dan berpartisipasi, karena cara pembelajarannya di sini Bu, ibu akan kita minta diskusi, dan ibu juga akan di sini ikut bercerita tentang pengalaman yang ibu alami selama ibu di dalam keluarga atau di mana ya Bu ya. Ya, karena di sini, dan kalaupun nanti ada permainan, kita akan sebisa mungkin mengadakan permainan tersebut. Selama memperhatikan, kalian boleh lihat buku-buku yang saya bagikan tadi ya Bu ya, buku modul dan buku itunya ya. Nah, baik Ibu, kita di sini masuk ke bagian sesi 1, menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, dalam sesi ini akan membahas tentang orang tua sebagai panutan bagi anak dan kerjasama orang tua dalam mengasuh anak. Nah, sebelum saya lanjut lagi Bu, saya ingin bertanya dahulu kepada ibu-ibu, apa yang saat bahagia pada saat menjadi orang tua? Pada saat saya dipanggil oleh anak, dipanggil dengan sebutan ibu. Terus kenapa? Karena saya merasa sudah menjadi ibu yang istimewa dan sempurna. Menjadi ibu yang istimewa dan sempurna ya. Beri tepuk tangan dulu untuk atas nama ibu. Ibu Nur Aini ya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Nah, di sini ya Bu ya. Dan kita kembalikan lagi. Nah, ada pada saatnya itu menjadi orang tua yang sangat sulit. Coba di sini siapa yang
ingin membagikan pendapatnya bagaimana perasaannya pada saat menjadi orang tua menghadapi anak yang sulit. Saat anak balita yang hiperaktif, Kenapa? karena bisa buat pusing dan bikin emosi. Oh, pintar ya jawabannya ya. Beri tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan untuk namanya. Jangan lupa Ibu Najwa ya. Makasih ya Bu ya. Baik, di sini ya Bu ya. Dengan tenang dan selalu mengingat hal-hal yang baik Bu. Karena itu bisa meredakan emosi kita pada saat ingin memarahi seorang anak, dan maka itu tidak akan terjadi. Paham Bu? Mungkin di sini sudah sedikit mulai tegang. Kita akan mencoba untuk bermain ya Bu ya. Boleh berdiri semuanya. Baik, di sini kita akan mengingat lagu-lagu masa TK ya. Yang dimana itu yang nyanyinya yang kepala, pundak, lutut dan kaki. Kepala, pundak, lutut dan kaki. Nah, ketika saya bilang begitu, Ibu harus menuruti ya. Ada kepala, itu kepala, ini pundak, lutut dan kaki ya Bu ya. Jadi kita bersiap ya Bu ya. Kepala, pundak, lutut dan kaki. 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 Oke Bu. Selamat nyanyi ya. Udah selesai bernyanyi tadi Bu. Bingung. Bingungnya kenapa? Gerakannya ya Bu ya, tidak sama ya Bu ya. Ya, apa yang dibilang pundak petunjuknya apa? Gitu ya Bu ya. Nah, itu Bu sama aja dengan apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan pergerakan kan Bu? Nah, di sini justru kita menjadi orang tua yang lebih baik itu Bu harus selaras dengan perkataan dan juga perbuatan. Karena itu bakal menjadi contoh utama bagi anak terhadap orang tua ya Bu ya. Seperti itulah juga yang dirasakan oleh anak Bu ketika perbuatan orang tua yang tidak sesuai dengan perbuatan dan perkataan. Karena itu sangat berpengaruh bagi anak. Apalagi ketika anak sedang menginjak usia sekolah kayak gitu ya. Nah, sini Bu. Ada yang ingin saya tanya lagi sama ibu-ibu? Mengapa kita perlu menjadi orang tua yang baik bagi anak kita? Mengapa? Ada yang ingin bantu jawab? Atau bantu menyampaikan itu mengapa? Karena dia lebih baik. Kalau kita lebih baik ke anaknya, alasannya mengapa? Kalau orang tuanya baik, maka anaknya juga baik. Bagus. Kasih tepuk apresiasi dulu ya anaknya. Oke. Baik, itulah contoh Bu ya di mana anak-anak itu harus jadi panutan untuk di masa depan nanti ya. Nah, sini saya ucapkan dulu untuk terima kasih kepada Ibu Raini, Ibu Najwa, dan juga Ibu Wanda ya atas apresiasinya dalam memberikan pendapat. Bagaimana ibu-ibu yang lain yang sudah mendengarkan? Apakah setuju dengan pendapat dari Ibu-Ibu Nuraini tadi? Setuju. Oke, ya. Baiklah, di sini Bu, kita akan belajar ke depannya semampu mungkin menjadi orang tua yang lebih baik ya Bu ya. Karena orang tua yang baik